Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2024. Hari Minggu ini hari yang spesial untuk umat Kristen datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Ya, urapan yang baru, mie yang baru, anggur yang baru, hikmat, marifat baru yang baru, pewayon yang baru. Urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dan kami haus, lapar akan firman-Mu. Karena firman-Mu ada kekuatan bagi kami yang sanggup menjamah sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Sampai kami berubah, hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Amin saudaraku. Hari Minggu yang indah ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Galatia pasal 6 ayat 7, 8, 9, 10. Firman Tuhan berkata demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya jangan sesat? Karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat artinya jangan sampai saudara dan saya terpengaruh oleh pemikiran salah dan tindakan yang salah. Orang sesat biasanya dipengaruhi oleh pemikiran yang salah dan tindakan yang salah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Tuhan Maha tahu. Manusia seringkali kita sok tahu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang percaya maupun orang-orang tidak percaya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita taburkan, baik atau tidak baik, Tuhan tahu. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Saudara saya tidak bisa menipu Tuhan. Saudara saya tidak bisa mengabaikan hukum-hukumnya Tuhan, tita-titanya Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang akan dituainya. Kalau sedang menabur kebaikan, saya percaya sudah akan menuai kebaikan. Kalau sedang menabur kejahatan, sudah akan menuai kejahatan. Tidak mungkin orang menabur apel lalu keluarnya nanas. Tidak mungkin orang menabur mangga lalu keluarnya anggur. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada peribahasa berkata, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Hari-hari ini saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya, kita menabur dalam kebaikan dan dalam kebajikan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dunia ini isinya apa? Saya sering katakan,
Di dunia ini isinya cuma ada 3 perkara. Keinginan mata, keinginan daging kita, lalu keangkuhan hidup. Itulah isi dunia. Apa ini dicari orang-orang dunia? Itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Firman Tuhan berkata, kalau kita menabur dalam daging, akan menuai kebinasaan dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, apa itu si daging? Di Galatia pasal 5 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, saudara, seperti yang telah kubuat dahulu, kata Paulus. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Barang siapa menabur dalam daging, ujung-ujungnya tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Saya berdoa, saudara saya, kita tidak mau menabur dalam kedagingan kita. Tetapi buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh juga. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya berdoa, saudara saya lebih suka menabur dalam keinginan roh Tuhan. Sabar, lemah lembut, penguasaan diri, dan seterusnya. Saudara bisa baca Galatia pasal yang kelima. Saudaraku yang kasih Tuhan, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik. Saudaraku, kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita suka, kita berbuat baik, semua orang bisa. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, orang yang menyenangkan hati kita, yang menyukakan kita, kita mengasihi dia, simple, bisa, mudah. Tapi bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang yang melukai kita, menyakiti kita, dengki kepada kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang membuat kita susah, membuat kita susah hidup, susah dalam banyak hal karena orang itu? Kita tetap mengasihi orang itu, tetap berbuat baik kepada orang itu. Gampang? Oh, enggak gampang. Firman Tuhan berkata, apa upahnya kalau kamu mengasihi, berbuat baik kepada orang yang baik dan menyenangkan hatimu? Nggak ada upah. Bukankah orang dunia juga bisa melakukan hal itu? Kalau dia baik, saya akan lebih baik lagi. Kalau dia jujur, saya lebih jujur lagi. Kalau dia memperhatikan saya lebih memperhatikan dia lagi. Kalau dia berbuat baik, saya bisa berbuat lebih baik lagi. Tapi kalau dia berbuat jahat, saya bisa berbuat lebih jahat dan lebih kejam lagi pada orang itu. Orang dunia pun mengatakan itu. Firman Tuhan datang kepada saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kepada siapapun. Sekalipun kita dikecewakan, sekalipun kita disakiti, dilukai, bahkan dirugikan dalam banyak hal, kita tetap mau berbuat baik. Gampang? Tidak. Saudara bertanya kepada saya, bisa? Saya terus belajar. Saya terus belajar untuk berbuat baik kepada setiap orang. Walaupun orangnya begini, saya tetap mau berbuat baik dan tidak jemu-jemunya
berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang seiman, yang percaya akan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita tabur baik, kita tuai baik. Kalau kita tabur yang benar, kita akan tuai yang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak bisa menangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kalah terus, kalah dan kalah dan kalah dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara saya. Kalau saudara saya tidak bisa beres dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa beres dengan orang lain? Saya ulangi, kalau saudara dan saya tidak bisa beres dengan diri kita sendiri, tidak bisa benar dengan diri sendiri, bagaimana kita bisa beres dengan orang lain? Bagaimana kita bisa benar dengan orang lain? Tuhan mau mulai dari diri kita sendiri, mulai beres diri kita sendiri, mulai benar dari diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Saya sangat semangat menyampaikan ini. Perubahan selalu dimulai dari kita. Perubahan tidak dimulai orang lain, perubahan selalu dimulai dari diri kita. Firman Tuhan berkata, taburlah, tabur yang baik, jangan tabur yang jahat. Maka saudara akan menuai. Jadi hasil yang kita tabur itu, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, bukan sebagian orang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang selagi ada kesempatan. Kesempatan itu seringkali datang cuma sekali atau 2 kali, tidak lebih dari itu. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, saudaraku yang kasih Tuhan, jika orang itu datang kepada saudara dan sudah sanggup menolong dia untuk urusan makan dan minum, bukan yang lain. Orang itu kelaparan, datang minta tolong, Pak saya mau makan, lapar nggak ada uang, bantu dia. Jangan suruh dia pergi besok kembali lagi, tidak. Kalau engkau tahu bisa melakukan hal itu tapi tidak melakukan itu, firman Tuhan berkata, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kembali pada pagi siang hari ini, di hari Minggu yang cerah ini, kita belajar firman Tuhan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jangan tabur kedagingan. Jangan tabur kedagingan. Tabur dalam roh. Jika dalam mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Dan kita terus berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan selagi ada kesempatan, mari berbuat baiklah kepada semua orang, rumah keluarga, saudara, famili. Kita berkata, oh saya pergi melayani sana, melayani. Kalau kita nggak bisa melayani keluarga kita sendiri, apa artinya kita melayani di luar, di gereja bagus luar biasa, di panggungnya Tuhan, di mimbarnya Tuhan, nyanyi luar biasa, memuji Tuhan. Tapi ketika kembali ke rumah bagaimana? Jangan sampai kita ke gereja seperti malaikat, pulang seperti setan. Saya berdoa kita nggak mau seperti itu. Kita mau datang kepada Tuhan apa adanya. Kita di gereja malaikat, pulang ke rumah juga malaikat. Dan setuju kata amin. Kita di rumah malaikat, di luar juga malaikat. Jangan kita di rumah malaikat, di luar kita jadi setan. Saya berdoa kita mau hidup apa adanya. Kembali firman Tuhan mengingatkan kita, tabur hal-hal yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Saya berdoa, kita berdoa supaya hidup saudara saya kita tabur yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini di hari Minggu ini. Engkau mengajar kami untuk menabur, dan menabur. Apa yang ditabur oleh kami, itu yang juga akan kami tuai. Kami mau menabur kebajikan, menabur yang diingini oleh roh Tuhan, bukan oleh daging kami. Bapa, kami terus mau belajar
berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun itu merugikan kami, menyakiti kami, kami tetap mau mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Bapa, inilah hidup kami dalam tangan-Mu. Ubah kami. Kami mau beres dengan diri kami sendiri. Kami mau benar dengan diri kami sendiri. Baru kami bisa benar dan beres terhadap orang lain. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus mulai pagi hari Minggu ini menyertai saudara dan saya, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara, nama saya terdaftar di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Sampai jumpa di next video di channel Immanuel Hid TV. Dukung terus channel ini supaya channel ini berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.